turun bertanding tuh rasanya gugup, deg-degan, gimana supaya bisa ngelawan rasa mental itu supaya jauh lebih kuat gitu. Memang betul kayak laki-laki diciptakan dengan 9 logika, satu perasaan, perempuan 9 perasaan, satu logika. Iya, benar sekali. Kalau itu memang satu hal yang tidak bisa dibantahkan. Iya. Kalau mau bahas tentang cinta nih ya, kalau orang udah jatuh cinta, logikanya udah nggak ada. Ngerti nggak sih? Kayak semua tuh apapun untuk kamu. Gitu. Udah buta emang kayak gitu, karena pengalaman ya kan. Bagaimana pendapat kakak atau pandangan kakak tentang orang yang baperan dalam suatu latihan? Waduh. Sebenarnya kalau baperan hal yang wajar sih sebenarnya, apalagi kalau misalkan cewek gitu kan, biasa PMS 1 bulan sekali gitu kan, jadi biasa kebawa. Tapi menurutku hal yang lumrah selama profesional dalam hal latihan, dan juga kan pastinya juga tadi saya bilang kalau latihan itu adalah tempat dimana kita bisa meluangkan stres seperti itu. Jadi ya menurut fine-fine aja sih selama memang bisa memposisikan diri gitu. Selagi tidak mengganggu yang lain. Iya, betul sekali. Iya Kak. Kak, momen paling berkesan selama berada di UKM Taekwondo ini? Momen berkesan. Momen berkesannya adalah di saat kita menjalankan program kerja. Itu yang paling berkesan karena ya beratnya dapat, pusing-pusingnya dapat, semuanya dapat. Dan paling berkesan lagi ya, apalagi pas turun bertanding sih kalau misalkan dalam dunia atlet ya. Tadi kan dunia organisasi. Pas dunia atletnya sih kayak turun bertanding tuh rasanya gugup, deg-degan, gimana supaya bisa ngelawan rasa mental itu supaya jauh lebih kuat gitu. Pokoknya gitu-gitu sih. Bagaimana kakak di Taekwondo, kayak suka dan duka kan pasti sudah dilalui semua. Itu ada larangan tersendirinya nggak sih kalau orang yang kayak anggota yang cinlok begitu? Karena kan kayak pasti banyak begitu, karena ada temanku juga yang kayak karena latihan sama-sama gitu tuh kayak Ada larangan. Aduh, larangan sebenarnya kalau masalah perasaan kan nggak bisa dilarang orang toh, kan itu perasaan kembali ke masing-masing. Tapi kalau membahas cinlok ya pasti banyak yang cinlok di satu organisasi yang sama, apalagi kan sebenarnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya kayak gitu. Oh ya Kak, menurut kakak lebih banyak dampak positifnya atau negatifnya? Waduh, sebenarnya balance. Kalau menurut saya sih balance, karena kenapa dalam segi sisi positifnya kan kita nggak pernah tahu jodoh, siapa tahu kita jodohnya ada di UKM, kayak lagi yang pertamanya lagi malas-malas latihan, tapi karena ada Ayang di UKM gitu langsung semangat gitu latihan gitu kan, dan banyak yang langsung menikah biasa kalau misalkan memang cinlok di UKM. Terus kalau sisi negatifnya biasa ada yang kayak kalau misalkan tiba-tiba ada masalah yang dibawa-bawa organisasi, yang dibawa-bawa pas latihan, jadi kan istilahnya mereka tidak bisa menempatkan mood mereka pada saat latihan dan berorganisasi seperti itu. Mungkin yang jeleknya aja tuh ya di situ negatifnya sih, kayak nggak profesional aja gitu. Tapi dari pengalamannya kakak selama ini ada tidak masalah-masalah tentang cinlok gitu? Waduh, Selama latihan sebenarnya nggak ada sih, nggak ada. Alhamdulillah teman-teman yang di UKM yang dalam ranah artian cinlok, alhamdulillah baik-baik aja. Bahkan ada yang kayak profesional kok dalam. belum pernah ada masalah yang sampai kayak keluar segala macam. Nggak ada. Kalau itu mah nggak ada. Karena biasanya kalau misalkan lagi bermasalah tuh langsung dibilangin, kalau misalkan mau bahas ini masalah sendiri mending di luar, jangan di organisasi. Tapi kalau kakak sendiri pernah ngerasain cinta? Aduh. Saya enggak. Gini sih, kalau saya lebih tepatnya enggak pernah cinlok, tapi kalau suka pernah lah. Kitanya kayak menumbuhkan rasa semangat juga pas pergi latihan. Tapi kalau cinlok enggak ada sih. Kan cinlok istilahnya kayak dua orang yang saling suka kan gitu. Kalau enggak sih, semoga aja enggak. Ya apalagi kan sebagai ketua umum harus berlaku adil. Iya, betul. Takutnya nanti bawa perasaan ke UKM itu, waduh, nggak bisa profesional nantinya. Iya Kak. Kak, menurut kakak bagaimana hubungan percintaan itu dapat memengaruhi kesehatan mental dan kestabilan emosi seseorang? Aduh, sebenarnya saya nggak tahu ya masalah itu, karena saya pun tidak pernah merasakan itu. Tapi kalau dari lingkungan kan kita sebagai cewek pasti kayak ya kalau. Aduh, kalau mau bahas tentang cinta nih ya, kalau orang udah jatuh cinta logikanya udah nggak ada.
Ngerti nggak sih? Kayak semua tuh apapun untuk kamu. Gitu. Udah buta emang kayak gitu. Karena pengalaman ya, kayak sahabat saya ada di UKM juga cinlok gitu kan. Ya kalau udah masalah cinta itu ya, emang udah nggak pakai logika lagi sih sebenarnya. Mohon maaf aja nih, saya ngomong aja nih secara jujur aja. Iya. Tapi kan pernah juga gue tanya tadi ke kayak narasumber cowoknya tuh kayak tidak tahu gitu karena mereka tuh sangat santai begitu. Aduh. Kayak beda sekali sama kita kayak yang ya mungkin karena memang betul kayak laki-laki diciptakan dengan 9 logika, 1 perasaan, perempuan 9 perasaan, 1 logika. Iya benar sekali. Kalau itu memang satu hal yang tidak bisa dibantahkan. Iya. Kalau menurut saya, mohon maaf nih para penonton. Oh ya Kak, apakah ada syarat atau kriteria tertentu untuk bergabung di UKM Taekwondo ini? Kalau kriteria sebenarnya nggak ada sih. Semua orang berhak untuk masuk di UKM Taekwondo, nggak melihat mau dia orang mana, mau dia pendek atau tinggi, nggak ada. Semua orang bebas kok mau masuk di Taekwondo. Entah itu ada yang memang ingin menjadikan itu sebagai dunia atlet, ada entah itu yang mau jadikan sebagai dunia olahraga saja, ataupun ada yang kayak untuk belajar organisasinya. Kan UKM Taekwondo kan bukan hanya sekedar latihan, tapi juga ada himpunan di mana kita sama-sama untuk mengurus gitu. Kak, sejauh ini prestasi apa saja yang pernah diukir UKM Taekwondo? Aduh, kalau prestasi sebenarnya banyak. Saya nggak bisa sebutin satu-satu sih, saking banyaknya. Saking banyaknya. Iya, saking banyaknya. UKM Taekwondo pernah mendapatkan prestasi juara umum, entah itu juara umum 1, juara umum 2, dan UKM Taekwondo sering buat event UIN Cup gitu kan. Mungkin tahun ini saya nggak tahu UIN Cup atau ada. Terus pernah ada atlet dari Taekwondo UINAM itu mewakili pada ajang PON gitu. Ada disebut Sabam Syahril, ada juga Sabam Nurdin. Mereka tuh perwakilan pernah sampai di tingkat PON gitu. Wow. Iya Kak, mungkin ada harapan untuk teman-teman dalam organisasi tersebut ke depannya? Harapannya sih lebih semoga mereka senang, nyaman, dan pastinya apapun pilihan kalian itu adalah penentu di masa depannya kalian. Dan dimohon untuk teman-teman ketika berorganisasi harus bisa secara dewasa dalam berpikir dan juga dewasa dalam mengambil keputusan, dan pastinya tidak boleh ada perasaan yang mood yang nggak baik gitu dibawa ke organisasi. Setidaknya di sini kita belajar untuk profesional dan bertanggung jawab terhadap amanah. Seperti itu. Terima kasih banyak Kak. Iya. Jadi kita akan lanjut di section 2. Bye. Fly me to the moon and let me play among the stars. Ya kan lumayan gitu. And make Cuan. what's going on. Hidup Iya, sekarang cuan. Apalagi kan pekerjaan yang sesuai hobi itu kan Masya Allah sekali. Terasa nikmat dijalaninya kan. Waduh. Nah, saya kan pernah cedera gitu bagian sini, bagian lutut itu pernah. Makanya kayak orang tua tuh khawatir gitu. Jujur, saya nggak punya pengalaman terburuk dalam hal percintaan. Karena jujur saja saya tidak punya mantan. Serius nih? Aduh, tipe cowok idaman. Saya sebutin enggak ya? Sebutin dong. Mungkin butuh Aduh, skrip. Ya kita perlu minum ya. Salamin abra kan